أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وما جعلنا في الأرض ورواسي أن تميد بهم
وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياته معرضون. Naam, naam, naam. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, langit dan bumi itu, secara bermain-main. Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya adalah untuk suatu hikmah. Hikmahnya yaitu mengibadati Allah dengan cara mentauhidkannya. Tidak ada sekutu baginya, gak seperti oten-oten. Beribadah kepada Allah dengan cara sekutu, trinitas, itu salah, ten. Ya. Lau aradna, kata Allah Ta'ala, lau aradna an nattakhidha lahwa lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak itu sama dengan permainan. Kerja di Saudi saja, kalau sebagai pembantu rumah tangga itu tidak boleh suami istri. Suami istri itu main-main jadinya. Suami istri dan anak tidak boleh, karena itu dianggap main-main di luar negeri kalau dijadikan TKI. Sebagai tenaga kerja aja tidak boleh bawa anak dan istri. Bagaimana dengan mengurus alam semesta ini yang banyak ini? Mengatur dan segala macam, memberi rezeki, menciptakan, memberi petunjuk, membalas, main-main pakai anak istri. Bagaimana ini kau ten? Kristus. Naam. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kami hendak membuat suatu permainan, kami ingin punya anak dan istri, tentulah kami membuatnya dari sisi kami dengan cara kami pula. Artinya yang sesuai dengan sifat-sifat kemuliaan ketinggian. Manusia ini kan bukan tinggi, WC berjalan. Manusia siapapun para nabi juga WC berjalan itu. Artinya semua yang ada pada tubuhnya itu, jasadnya itu sumber-sumber BAB. Ya, ada taik-taiknya, hidung, mata, telinga, apalagi gigi ada taiknya, ulatnya lagi malah. Ususnya juga ada BAB, buang air besar. Manusia ini enggak suci. Punya dubur, kubul. Ya kalau memang kami mau kami menghendaki, ya tentu kami pengen membuat yang layak lah, jangan yang manusia, malaikat kek punya 600 sayap, yang kuat-kuat itu, yang penggotong arasy itu, baguslah itulah, kuat dia. Daun telinganya aja sama dengan 500 tahun perjalanan, 700 atau 500 tahun perjalanan, itu daun telinga saja. Atau dari daun telinga ke bahunya aja 700 tahun perjalanan, kata Nabi. Betapa besarnya itu, yang menggotong aras yang jumlahnya sekarang 6. Nanti di akhirat nanti sampai kiamat jadi 8, samaniyah. Seperti dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Kalau hari kiamat 8 orang jumlah malaikat penggotong aras. Kalau sekarang baru 6. Malaikat penggotong aras itu daun telinga sampai bahu saja itu 700 tahun perjalanan. Apa besarnya? Bagaimana tingginya lagi?
Masya Allah. Wallahu alam bissawab. Subhanak. Jadi lau arada, Allah Subhanahu wa taala membantah Trinitas. Trinitas itu dibantah oleh Allah. Lau aradna an nattakhidha lahwa, sekiranya kami hendak membuat suatu permainan anak dan istri, tentulah kami membuatnya dari sisi kami jika kami hendak menghendaki berbuat demikian, seperti yang dituduhkan oleh oten-oten. Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus. Tuhan dilahirkan dari rahim perempuan, malu-maluin. Tuhan berdoa sama Tuhan, Tuhan minta tolong, Tuhan teraniaya, apalah itu. Oke. Bal naqsifu bil haqqi, sebenarnya kami ingin membantah, melontarkan yang hak. Membantah dengan cara hak kepada mereka yang batil-batil itu, oten-oten itu. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Kan lebur kan? Hancur lebur. Apa yang kamu katakan ini? Kalau Allah ingin membantah dengan cara hak, dengan pakai Al-Quran ini. Bal naqsifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Akan batil, akan lenyap oleh zumanya Bang Zuma Makassar saja, Makassar sama Bang Zuma Ustadz Zuma udah keteter, nggak bisa jawab itu oten ya. Apalagi Allah dengan ayatnya. Nah, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wail mimma tasifun. Sebenarnya kami melontarkan yang hak ini kepada oten-oten yang batil itu, lalu yang hak ini menghancurkannya. Ya wajar hancur, manusia dengan manusia aja menghancurkan dia. Kayak Bang Zuma. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu wahai pembikin kedustaan ya, yang membuat Allah punya sifat beranak dan beristri, bermain-main. Nah, ini penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya, seperti yang dituduhkan oleh ahlul kitab Yahudi Nasara. Walahu man fis sama, padahal Allah memilikinya apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya pun Allah yang punya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh, tidak pula rasa membantah di dalam menyembah Allah, dan tidak pula merasa letih. Nah, tidak merasa letih dia. Yusabbihuna al-lail wan nahar. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ya, la yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah henti-henti, dan tidak pernah berhenti. Ya, bosan. Amittakhadhu alihatan minal ard hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan di bumi seperti Yesus atau yang lain-lain yang tidak dapat menghidupkan orang mati? Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang mati? Amittakhadhu alihatan minnal ardi hum yunshirun. Hum yunshirun nasyara, kok ya orang mati dibilang. Padahal mereka bertebaran, kemudian nggak bisa ini. Kok ini artinya amittakhadhu alihah minal ardi hum yunshirun, yang dapat menghidupkan. Salah ini artinya nih. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi sementara mereka itu bertebaran, mereka itu dihidupkan. Maksudnya dihidupkan, bukan menghidupkan ini. Mana bisa Tuhan-Tuhan yang di bumi ini yang bisa menghidupkan itu Allah saja. Ini artinya gimana nih? Dipertanyakan ini. Salah kamu nih. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Yunshirun ini nasyar.
nasyarat bertebaran ini. Hum yunsyirun bertebaran, dihidupkan lalu bertebaran ya. Ya, lau kana fihima aliha illallahu lafasadata. Seandainya Tuhan tiga, kan tiga atau trinitas, seandainya Tuhan itu lebih dari dua, yaitu tiga, alihah jamak, ilahun ilahani alihatun. Kalau banyak Tuhan ini, seandainya Tuhan ini banyak di bumi ini, ya selain Allah, seandainya lebih dari dua atau tiga, ya selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Langit dan bumi ini binasa, hancur, berkelahi, berantamlah nanti Tuhan-Tuhan itu. Kalau tiga Tuhan, apalagi banyak, apalagi 360 berhala Tuhan. Ya, tiga aja lebih dari dua saja itu bikin hancur langit dan bumi loh. Seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Dan Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang diperbuat Allah. Dan mereka manusia makhluk inilah yang akan ditanya. Kenapa kamu berbuat demikian, demikian, demikian? Kenapa engkau katakan Allah itu Trinitas? Allah itu adalah Yesus. Yesus dilahirkan oleh kemaluan manusia, perempuan. Ini merendahkan, menghina. Ya, kamu ditanya nanti akan ditanya kenapa berkata sedemikian jorok itu. Jorok untuk Allah itu jorok, nggak pantas, nggak layak. Maha suci Allah dari yang kamu katakan. Ya. Amma yasifun, yang kamu sifatkan Allah itu maha suci Allah. Allah itu adalah pencipta arasy. Arasy adalah makhluk Allah yang terbesar. Amittakhadhu min dunihi alihah. Mereka mengambil selain Allah Tuhan-Tuhan. Selain Allah itu menjadi Tuhan-Tuhan. Selain Allah dijadikan Tuhan-Tuhan. Coba kamu berikan argumen lah. Qul hatu burhanakum, bikin argumen yang bisa diterima akal sehat. Ini adalah peringatan bagimu dan bagi orang yang bersama saya, ya, dan orang-orang sebelum saya juga, kata Nabi. Katakan begitu. Hatu burhanakum, katakan Muhammad, hadza. Berikan bukti kalau memang selain Allah itu Tuhan, coba buktikan. Coba kasih argumen yang bisa dipegang oleh akal sehat. Tentu tidak bisa. Kenapa Allah jadi Allah itu? Karena Allah itu disembah. Kenapa? Kenapa Allah bisa disembah selain Allah nggak bisa disembah? Karena Allah itu punya kemampuan mencipta, membentuk, memberi gambar, memberi rezeki, mengatur, membalas, menghidupkan yang sudah mati, mengulang kembali, yabdu wa yu'id, memulai dan mengulang kembali. Itu yang mampu Allah saja. Yesus nggak bisa, selain Allah nggak bisa. Siapapun saja selain Allah nggak bisa. Nah, itu baru argumen kenapa Allah menjadi Allah Tuhan satu-satunya, karena pencipta, pemberi rezeki, pemiliki, ya, maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Ini adalah peringatan bagimu dan bagi orang-orang sebelum saya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu kepada kebenaran, tidak ngerti yang benar itu yang mana nggak tahu. Fahum mu'ridun, bahkan mereka hanya berpaling. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, ya, sebagian dari rasul-rasul kami, kecuali para rasul, tiap-tiap rasul yang diutus itu diberikan wahyu untuk berdakwah bahwasanya Allah itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada kecuali saya saja, yaitu Allah, maka hendaklah beribadah kepada saya. Itu misi Rasul. Enggak pernah Rasul Allah itu mengatakan ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain
Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Kalau selain Allah itu batil peribadahannya. Begitu tafsir daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan. Mereka oten-oten mengatakan bahwa Ar-Rahman Allah Ta'ala memiliki anak. Subhanah. Maha suci dia. Maha suci Allah itu. Bal ibadun mukramun. Bahkan tidak cuma oten ya. Orang jahiliyah juga mengatakan Allah memiliki anak. Anak Allah itu malaikat. Anak perempuan Allah itu malaikat itu. Maha suci Allah Ta'ala memiliki anak perempuan yaitu malaikat. Bahkan malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu, ini sifatnya. Kenapa dia dimuliakan? La yasbiqunah. Mereka tidak pernah mendahului ucapan Allah. Ucapan Allah itu tidak pernah didahului, selalu mengikuti ucapan di belakang Allah, ucapan Allah dia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrih ya'malun. Dia itu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu para malaikat selalu berbuat apa yang diperintah. Wahum bi amrih, dan mereka dengan perintah Allah itu selalu mengerjakan apa yang diperintah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu Maha mengetahui yang di depan, yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yasfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang mampu memberikan bantuan kecuali orang-orang yang Allah ridhoi mereka, Allah izinkan mereka. Wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka terhadap keagungan Allah itu sangat takut, dan mereka selalu tunduk dan berhati-hati karena takut kepada Allah. Wa may yaqul minhum, barang siapa yang berkata di antara manusia makhluk Allah ini, inni ilahun, saya ini adalah salah satu daripada Tuhan. Saya ini adalah sesembahan, salah satu sesembahan selain Allah. Saya ini siapapun saja dari makhluk Allah, baik itu para malaikat, baik itu para nabi, para rasul, siapa saja yang berkata saya ini adalah ilah sebagai Tuhan selain Allah, ada Tuhan lain selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, dia akan dibalas ucapannya itu berbahaya, dia akan disiksa dengan balasan jahanam baginya. Jahanam untuk dia. Demikian itu adalah sebuah balasan terhadap orang zalim. Kenapa zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah yang disembah itu, yang menjadi Tuhan itu, yang mampu, yang tiga tadi, mencipta, memberi rezeki, mengatur, apa saja lagi, memberi hidayah, memulai, mengulang kembali, pemilik, punya siksa neraka, punya balasan sorga. Itu baru pantas jadi Tuhan. Tapi kalau enggak, itu namanya sebuah kezaliman. Allah yang berbuat, yang lain dipertuhankan, sementara Allah sendiri enggak dipertuhankan. Zalim namanya ini. Oten zalim ini. Allah saja yang berbuat, yang lain enggak bisa, enggak mampu, kok selain Allah diibadahi. Tolol ini, bajingan tolol ini ya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.